Shalom, selamat pagi buat seluruh pemirsa GKPS TV dimanapun kita berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima roti kehidupan ini, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk anugerah yang tak berkesudahan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ketika Engkau masih melayakkan kami hadir di hari yang baru. Dan kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan roti kehidupan segenap firman-Mu untuk kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mempercayai segenap sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah yang tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ibu bapak serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah hal yang alamiah manusia untuk menghakimi, mencela, dan terlalu kritis kepada orang di sekitar kita. Sulit bagi manusia untuk bersimpati kepada orang lain. Kecenderungan alami kita adalah menghakimi dan menyalahkan orang lain, karena dengan menghakimi dan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, itu akan membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi hari ini, pembacaan kita tadi sebelumnya, bagian yang kita dengar tadi adalah bagian khotbah panjang Tuhan Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Kepada setiap kritikus Kristen, kita mendengar Yesus sebelum nats kita ini mengatakan, "Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kembali kepadamu." Kita menuai apa yang kita tabur. Apa yang Yesus maksudkan di sini bukan berarti Yesus menginginkan agar pengadilan, penghakiman terhadap orang-orang yang bersalah di mata hukum dan gereja tidak dilakukan. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tetapi Yesus di sini memanggil kita untuk mencari kesempatan agar setiap orang yang percaya mampu dan bersedia memberikan belas kasih dan pengampunan kepada orang lain. Belas kasih adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang tidak layak menerimanya. Sama seperti ketika kita menerima belas kasih Tuhan, menerima pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita yang besar itu. Kesalahan yang kita lakukan diampuni. Kesalahan yang kita lakukan dalam wujud berbagai dosa diberi belas kasihan oleh Tuhan. Dan kehidupan orang yang percaya bukanlah kehidupan tanpa masalah atau penganiayaan. Tapi kehidupan orang yang percaya adalah kehidupan bagaimana merespon kesalahan. Adalah kehidupan yang meneruskan menyampaikan pengampunan dari Kristus. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia tadi berbicara tentang
nats yang kita baca tadi. Menarik sekali Yesus mengambil contoh tentang takaran yang baik itu. Ya, dikatakan oleh Yesus, takaran yang baik itu dipadatkan, diguncang, dan yang tumpah keluar dicurahkan ke ribaanmu. Artinya di sini adalah ke dalam wadah, ketika biji-bijian itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah, dia akan ditekan, diguncang untuk mengurangi jumlah udara yang memenuhi ruangan itu sehingga biji-bijian itu betul-betul padat. Dan proses itu diulang hingga wadah tersebut berisi penuh dengan limpah. Dan ketika itu sudah limpah, maka itu akan ditaruh di pangkuan, di ribaanmu. Seperti peristiwa yang dialami pada peristiwa Rut di Rut 3 ayat 15. Yesus meminta kita. Pada saat itu Yesus mendorong para muridnya untuk berbelas kasih, untuk memberi pengampunan dengan murah hati. Karena itu sesuatu yang sangat esensial, sangat penting. Mari kita lihat apa yang lebih berharga untuk saudara terima. Belas kasihan, pengampunan, atau uang? Berapa banyak ikatan emosional, relasi, dan mental yang mengalami pembebasan, yang mengalami kelegaan, yang mengalami penyembuhan, healing melalui pengampunan dan belas kasih. Berapa banyak keluarga yang dipulihkan, berapa banyak pernikahan yang bisa diselamatkan ketika setiap orang di dalamnya memberikan pengampunan, memberikan cinta kasih yang dia dapatkan dari Tuhan. Berapa banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mengalami pertobatan karena penerimaan, karena pengampunan dari seseorang yang bersalah atas dirinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan secukupnya sejumlah harta yang paling berharga kepada orang yang percaya. Tuhan memanggil kita untuk dengan tekun mencari peluang untuk menunjukkan belas kasihan kita, untuk menunjukkan dan memberikan pengampunan yang kita sudah terima lebih dahulu dari Tuhan. Karena itulah cara bagi kita untuk bisa berbahagia, tenang menjalani kehidupan ini. Itulah cara bagi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita menghidupi kehidupan sebagai orang-orang yang sudah lebih dahulu dikasihi, yang sudah lebih dahulu diampuni. Ketika kita melihat keberadaan kita dalam perspektif demikian, maka kita akan mampu untuk memberikan pengampunan. Kita akan mampu berbalik hati kita untuk melakukan yang baik pun kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Karena dengan demikianlah kesehatan, kesejahteraan, hati yang tenang teduh kita kecap dan rasakan dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pengampunan dan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mengucap syukur karena kekuatan cinta kasih dan pengampunan Tuhan itu berkuasa, memampukan kami juga untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan melakukan kepada kami. Itulah yang Kau inginkan Tuhan. Sehingga kehidupan penuh sejahtera dan damai, kehidupan yang tenang, kepulihan, hati dan pikiran untuk boleh sehat, boleh kami rasakan
di dalam komunitas kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Allah, untuk kuasa-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk menyebarkan kuasa kasih dan pengampunan di dalam kehidupan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. GKPS TV.